Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ummu Alimah. Kali ini aku mau bercerita sedikit tentang siksaan yang dialami sahabat Nabi saat dakwah jahriyah. Nah, sebelum lanjut video, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari video-video aku. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, setelah berdakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Nah, kepada penduduk Makkah, bahwa dakwah Islamiyah ini berlangsung tahun keempat kenabian hingga hijrah ke Madinah. Nah, di masa tahapan kedua inilah Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami ujian yang amat berat, teman-teman. Para pembesar kafir Quraisy tidak menerima dakwah Islamiyah dan memutuskan untuk melakukan teror dan penyiksaan terhadap para sahabat dan kaum muslimin Makkah. Dan tindakan pertama yang diambil adalah menginterogasi siapa aja yang masuk Islam dari setiap kabilah suku mereka. Nah, sebagai macam siksaan dialami sahabat radhiyallahu anhu, membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat adalah Abu Jahal. Apabila mendengar seorang laki-laki masuk Islam, berketurunan bangsawan dan memiliki perlindungan atau suaka, maka dia akan mencaci, menghina, dan mengancamnya. Nah, jika orang itu lemah, maka dia mengebuk dan menghasutnya. Nah, berikut ini sahabat yang mengalami penyiksaan, teman-teman. Yang pertama ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Yang kedua ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, manakala ibundanya mengetahui keislamannya, beliau dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Padahal sebelumnya dia termasuk orang yang berkecukupan. Nah, lantaran tindakan ibundanya itu, kulitnya menjadi bersisik dan layaknya kulit ular. Yang ketiga ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Seperti amnesia ya. Yang keempat ada Bilal bin Rabah. Nah, budak yang mulia ini, budak dari Ethiopia, ini disiksa majikannya, yang juga tokoh penting kafir Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Nah, beliau mengalami perlakuan sangat kejam dari majikannya. Pundaknya itu diikat dengan tali dan diseret oleh anak-anak kecil keliling Makkah, teman-teman. Nah, akibatnya bekas tali itu masih nampak di pundaknya. Umayyah selalu mengikatnya, kemudian menderanya dengan tongkat. Nah, kadang-kadang juga Bilal dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Nah, puncak dari itu semua adalah saat dibawa keluar pada hari yang sangat panas. Kemudian dibuang ke tanah lapang berkerikil atau yang disebut Batha Makkah. Setelah itu Bilal ditindih dengan batu besar dan ditaruh ke atas dadanya. Ketika itu berkata Umayyah kepadanya, "Tidak, demi Allah engkau tetap mengalami seperti ini sampai engkau mati atau engkau kafir terhadap ajaran Muhammad." Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya lalu membelinya dan memerdekakannya. Yang kelima ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau dan ayah ibunya nggak luput dari penyiksaan. Begitu kaum musyrik mengetahuinya masuk Islam, teman-teman, mereka diseret keluar menuju Al-Bathah,
yang suatu tempat di Makkah itu ya, oleh kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal. Nah, ketika mereka menjalani siksaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di hadapan mereka sembari bersabda, "Bersabarlah wahai Al-Yasir atau keluarga besar Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir, ayahnya meninggal dunia dalam siksaan itu, sedangkan ibunya, Sumayyah, ditusuk oleh Abu Jahal dari arah ubulnya dengan tombak dan meninggal seketika. Nah, dialah syahidah pertama, perempuan yang mati syahid ya. Dalam Islam, kaum kafir Quraisy meningkatkan frekuensi siksaan terhadap Ammar. Beliau dijemur dan diletakkan batu besar yang memerah atau saking panasnya ya di atas dadanya. Nah, terkadang membenamkan mukanya ke dalam air. Mereka berkata kepadanya, "Kami tidak akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad atau mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap Al-Lata dan Al-Uzza." Nah, beliau pun terpaksa menyetujui itu. Setelah itu Ammar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis dan meminta maaf. Nah, ketika itu turunlah ayat, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Quran surat An-Nahl ayat 106. Dan yang keenam ada Abu Fakihah radhiyallahu anhu. Namanya Aflah, seorang maula Bani Abdi Ad-Dar. Mukanya dijerembabkan oleh kaum musyrikin ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Kemudian diletakkan batu besar di atas punggungnya hingga dia tak dapat bergerak. Beliau dibiarkan hingga hilang ingatan. Suatu kali mereka mengikat kakinya dengan tali lalu menyeretnya dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh panas matahari. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Nah, saat itu Abu Bakar melewatinya lalu membeli dan memerdekakannya karena Allah Ta'ala. Yang ketujuh ada Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Maula Ummi Ammar binti Siba Al-Khuzayyah. Dipaksa dengan aneka siksaan ya. Rambutnya dijambak dengan keras, lehernya mereka dibetot dengan kasar lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian jasadnya ditarik sehingga api itu memadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Yang kedelapan ada Zunairah An-Nahdiyah dan Ummu Ubais. Nah, ketiganya budak muslimah, teman-teman. Ketika mereka masuk Islam, kaum musyrik Makkah menyiksanya seperti yang dilakukan terhadap sahabat yang lain. Sama aja tetap menyiksa mereka. Budak perempuan Bani Mu'ammal pernah dipukul oleh Umar bin Khattab kala beliau belum memeluk Islam. Manakala merasa jenuh, Umar berkata, "Sesungguhnya yang membuatku membiarkanmu hanyalah karena kejenuhan." Semua budak-budak wanita itu dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakannya. Nah, kaum musyrikin Mekah juga pernah membungkus sebagian sahabat dalam buntalan dari kulit unta dan sapi, kemudian dilempar ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Nah, sebagian lain pernah mengenakan baju besi lantas dilemparkan ke atas batu besar yang memanas. Oke teman-teman, demikian deretan sahabat yang menjadi korban penindasan para kafir Mekah karena membela agama Allah. Sejarahnya amatlah panjang dan masih banyak peristiwa pedih lainnya yang nggak bisa dijelaskan secara rinci. Oke, di balik beratnya ujian siksaan itu, semua para sahabat mulia ini menjadi golongan orang-orang pertama yang masuk surga. Semoga Allah meridhai mereka. Nah, adapun sifat kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW, kala itu tidaklah mengalami siksaan berat seperti yang dialami sahabat.
Nah, pada masa periode dakwah Jahriyah itu, beliau sangat terhormat, disegani oleh pembesar Quraisy. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti memandangnya dengan rasa hormat. Beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya, yaitu Abu Thalib, yang merupakan tokoh terpandang di Makkah. Nah, begitupun kafir Quraisy tetap berusaha menghalangi dakwah Nabi, teman-teman. Mereka mencoba mendekati Abu Thalib demi menghentikan dakwah Islamiyah di periode terang-terangan itu. Nah, namun upaya itu nggak berhasil. Seiring berjalannya waktu dan wafatnya Abu Thalib, barulah kafir Quraisy mulai lantang dan melakukan pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pemuka Quraisy yang keras melecehkan Nabi adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, hingga akhirnya Nabi dan sahabat diperintahkan berhijrah meninggalkan Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku hari ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.